Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, mbak-mbak semuanya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah saya udah sehat nih. Dubbingnya udah nggak pilek-pilek lagi. Kali ini dapur Alaisa mau bikin roti isinya flavanila sama toppingnya pakai kelapa kering nih. Kayak gini ya teman-teman. Insya Allah ini lembut banget dan enak banget. Silahkan diikuti ya tutorialnya. Terima kasih. Oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini saya pakai standing mixer ya, karena saya cedera di bagian punggung. Nah, ini saya siapkan air es 135 ml. Kemudian telurnya ini 50 ml, jadi totalnya 185 ml kurang lebih untuk cairan. Kemudian gula 50 gram, sama raginya saya pakai 5 gram. Ini saya aduk rata seperti ini biar larut dan telurnya juga tercampur. Kemudian kalau sudah, saya sisihkan. Kemudian saya gunakan tepung protein tinggi full semua 300 gram sama susu bubuk 25 gram. Jadi kalau saya pakai air es saja tanpa susu cair maksud saya pasti akan lebihkan di resep itu untuk susu bubuknya. Itu ya teman-teman. Kemudian untuk komposisi cairan itu kurang lebih 60-65% dari terigunya. Nah, ini kalau sudah, kita akan campurkan adonan kering sama adonan basahnya. Kita aduk rata dari tengah ke luar seperti ini. Oh ya teman-teman, nanti di link deskripsi saya akan cantumkan link YouTube untuk video pas saya menggunakan hand mixer ya. Jadi bisa membantu teman-teman kalau belum punya standing mixer, bisa menggunakan hand mixer. Nah, ini saya campur begini. Nah, habis ini kalau sudah tercampur rata, bagian tepungnya sudah hilang atau udah nyampur sama adonan basahnya, saya akan mixer pakai standing mixer. Ini saya buat videonya minggu lalu ya teman-teman, pas weekend, karena kalau weekday karena saya weekday itu kerja, jadi saya biasa bikin rotinya tuh hanya pas weekend saja atau mungkin pas saya cuti. Kemudian saya biasa dubbing untuk suaranya itu di kantor seperti ini, jadi mungkin kalau ada suara berisik itu dari lingkungan kantor. Oke nih, kita udah siapkan, kita pindahkan ke mixer. Saya pakai kecepatan paling rendah dulu, 1, kemudian biarkan dia sampai tercampur lembut, bisa 1 atau 2 ya teman-teman. Biasa di awal tuh saya seperti itu. Kemudian ini kalau sudah kayak gini, kita akan masukkan 3 gram garam sama 50 gram margarin atau mentega. Kalau pakai mentega akan lebih enak, baunya akan lebih wangi. Ini yang saya pakai mentega mix margarin. Kemudian kalau sudah, saya akan mixer kecepatan rendah lagi dulu, 1 atau 2. Baru nanti kalau dia udah kelihatan sudah hampir kalis, saya akan tingkatkan kecepatannya. Nah, ini adonan kita kelihatannya udah lumayan nih ya, lembut banget nih. Nah, kita mau coba window pane test, apakah dia kalau kita rentangkan itu akan putus atau tidak. Kalau yang kalis elastis dia akan seperti ini ya teman-teman, nggak ada lubang di tengahnya, nggak putus. Kunci roti itu akan lembut dan awet, tidak keras, itu adalah kalis elastis. Makanya kalau kita menggunakan lem tangan, biasanya
maksimal cuma 300 gram karena akan pengaruh nanti ke elastisitas ininya, capek kan kalau pakai tangan. Nah, ini kita akan bulatkan adonannya dan kita istirahatkan dulu sampai dia mengembang. Biasanya cuma setengah jam. Oke, ini kita udah istirahatkan dan melebar seperti ini. Kemudian kita akan timbang, kita kempiskan dulu ya sebelum ditimbang. Saya timbang ini adonan saya kemarin 620 gram, jadi saya akan bagi menjadi 10 masing-masing, jadi 62 gram, jadi kurang lebihnya ya 60-an lah, 10 gram. Saya akan selesaikan dulu penimbangannya, baru nanti kalau sudah ditimbang semua kita akan kempiskan satu persatu dan akan kita rounding. Tujuan dari rounding itu adalah agar kita bisa mendapatkan permukaan roti yang halus di bagian atasnya. Nah, caranya kita kempiskan kemudian kita gulung seperti ini. Yang sudah pro bisa pakai telapak tangan ya teman-teman. Oke, ini kalau sudah, sebelum kita bentuk kita akan istirahatkan dulu biar adonannya tidak stres. Ini udah kurang lebih 10 menit kita istirahatkan, udah mulai mengembang. Kita ambil yang urutan paling pertama ya, yang kita istirahatkan tadi. Kemudian karena adonan saya ini lumayan lembek, saya nggak perlu pakai ini kayaknya, perlu rolling pin. Kalau pakai rolling pin agak lengket gitu. Jadi ini intinya kita tengahnya nanti akan kita isi menggunakan filling vanilla. Filling vanilla itu bisa beli jadi ya teman-teman, nanti saya sertakan linknya. Bisa juga kita bikin sendiri kayak filling fla vanilla gitu, kalau kita biasa bikin jajan pasar gitu. Cuma karena saya keterbatasan waktu saya nggak bikin sendiri. Ini bisa bikin sendiri dengan konsistensi cairan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan fla vanilla yang ada dalam sus. Cara membuatnya pun sama, cuma ini lebih cair. Nah, ini kita isi seperti ini, kemudian kita istirahatkan. Kita masukkan ke dalam paper cup, ini ukuran 8 cm ya. Oke, selanjutnya saya akan ambil satu lagi untuk bentuk yang kedua. Jadi untuk minggu ini saya ada 2 bentuk roti yang saya buat ya teman-teman. Semoga nanti itu bisa bermanfaat teman-teman kalau mau jualan atau apa, biar bentuk rotinya nggak monoton, itu saja. Nah, ini cuma saya haluskan permukaan luarnya, kemudian saya balik, kemudian saya kunci seperti ini, kemudian saya balik lagi. Nah, saya ratakan seperti ini, saya kempiskan, kemudian saya masukkan ke dalam paper cup. Jadi untuk filling vanilanya nanti saya akan kasih di bagian tengah teman-teman, tapi ini kita biarkan mengembang dulu. Kalau yang satunya tadi ada di dalamnya ya, kalau ini satunya ini nanti akan di luarnya. Oke, kita udah selesai tuh semua adonannya, kita akan istirahatkan. Nah, setelah diistirahatkan kita beras atau kita oles dengan campuran kuning telur dan susu. Bisa juga ya kita campur itu kuning telur sama susu cair, bisa juga kita pakai susu bubuk terus dicampur sama kuning telur ditambah air, kayak gitu juga nggak masalah kalau misalkan kita nggak punya susu cair. Ini kita oles dulu biar nanti permukaannya bagus, cantik warnanya. Lakukan semuanya sampai selesai. Ini satu loyang 5, ini untuk yang dalamnya ada fla vanilanya, yang satunya nanti olesnya belakangan, yang tadi masih kita kosongkan ya, nggak ada isinya. Oke, kita akan proses yang ini dulu. Jadi untuk yang dalamnya ada fla vanilanya, ini permukaan luarnya akan saya kasih fla vanila seperti ini. Jadi taruh di piping bag yang lebih kecil ya, jangan piping yang tadi. Kemudian kita gunting ujungnya, sorry putus. Kemudian kita akan buat lingkaran seperti ini.
Nah, kalau sudah, kita akan taburi dengan kelapa parut kering. Ini juga di marketplace banyak ya teman-teman. Kelapa parut kering ini bisa untuk roti, bisa juga untuk kita bikin cookies. Enak banget kalau dibikin cookies. Nah, ini kita kasih taburan biar cantik. Nah, untuk yang satunya ini saya akan tusuk-tusuk bagian tengahnya seperti ini untuk tempat flanya. Video yang sebelumnya juga pernah seperti ini. Ada juga saya langsung tusuk pakai piping bag. Nah, karena ini saya pengen kasih flanya lebih banyak, jadi saya akan taruh bagian tengah. Kenapa harus tusuk pakai garpu? Karena biar udaranya keluar. Kalau nggak ditusuk pakai garpu, cuma ditusuk mungkin ditindis pakai rolling pin, nanti dia pada saat dipanggang akan ngembang dan nggak cantik hasilnya, akan keluar isinya. Makanya harus tetap dikeluarkan gasnya. Namun pengeluaran gas ini nanti akan membuat samping-sampingnya ini melendung kan ya teman-teman. Nah, itu juga bikin jelek adonan roti setelah dipanggang. Jadi harus tusuk pakai tusuk gigi. Nah, ini kalau tengahnya udah kita kasih flour, kita taburi bagian luarnya dengan kelapa parut kering. Jangan lupa tadi sebelum kita isi bagian tengahnya dengan flour, kita oles pakai susu sama kuning telur ya. Nah, ini teman-teman saya cek roti saya apakah ada bagian yang mendung, jadi saya tusuk pakai tusuk gigi. Oke, selanjutnya kita akan siapkan pemanggangan. Saya sudah siapkan oven saya kurang lebih 10 menit pemanasan, saya pakai di 155 derajat. Nah, ini dia nih teman-teman nih yang sudah jadi. Ada dua varian roti minggu ini yang saya buat. Yang satu seperti ini, vanilanya jadi garnish bagian atas dan di dalam. Nah, ini yang bagian tengahnya saya isi terbuka. Dua-duanya menggunakan kelapa. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Doakan saya selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.